Kalau masyarakat demo kepada pemerintah, berarti yang terganggu adalah isi perut, kosong, keroncongan. Ada yang lebih aneh lagi, saking hebatnya pemerintah sekarang ini. Ini hebat ya, saya bilang hebat. Jadi catat baik-baik, ini direkam, sebentar masuk di YouTube. Saking hebatnya pemerintah ini, mahasiswa pun turun. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, turun demo. Saking hebatnya pemerintah ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jadi saudara tandai di televisi itu yang munafik-munafik. Kira-kira kalau dia mati, siapa ustadznya? Ustadz yang menguburkan juga sama-sama munafik. Itu Islam. Warna daripada Al-Quran ini nggak ada abu-abu. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. The colors Holy Quran, black and white. Warna daripada Al-Quran itu adalah hitam dan putih. Jangan digantung-gantung. Oh, ini kafir yang di zaman Rasulullah, bukan kafir sekarang. Namanya kaf tetap kaf. Dari dulu kaf sampai sekarang kaf. Nah ini katanya, ada yang berdoa, si munafik mendoakan supaya Yahya Waloni juga dipenjara. Itu saya cari. Kalau dipenjara karena kebenaran, kami ustadz-ustadz ini, itu yang kami cari. Jangankan penjara, mati, itu yang kami cari. Allahu Akbar. Itu yang kami cari. 14 tahun saya berdakwah, kapan pernah saya minta dikawal? Makanya saya bilang, ada yang tidak melawan, ada yang melawan. Memang mati sekarang sama mati besok beda, nggak beda. Yang kami cari ini adalah mati di jalan Allah, bukan mati di dalam hotel di atas perut perempuan, bukan mati di meja judi. Mati dalam catatan husnul khatimah. Itu yang dicontohkan uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi. Itu yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pengalaman lihat orang mati. Ada yang mati karena maksiat, ada yang mati karena jihad, ada yang mati karena penyakit, dan di akhir zaman ini ada yang mati karena COVID. Penyakit cacing dibilang COVID. Aliansi Dokter Dunia sudah mengatakan it's not true. COVID-19 itu tidak benar. Saya dari beberapa bulan lalu sudah ceramah viral. Itu bisnis. World Health Organization, WHO, bekerja dengan para mafia-mafia. Sebentar lagi selesai Presiden Amerika dilantik, sudah COVID ini habis juga. Coba nanti lihat. Pertarungan ini kan sudah dimulai sejak pertarungan dagang antara Cina dan Amerika. Negara-negara berkembang, negara-negara maju beda. Negara berkembang itu mengikuti kiblatnya kepada negara maju. Saya tidak mau lagi berbicara soal-soal begitu sebenarnya. Tapi melihat ketimpangan yang begini lebar. Di Pekanbaru saya nonton kemarin, ada di running text itu bahkan ada sekelompok keluarga yang memprotes rumah sakit. Lumayan, satu lubang 250 juta. Makanya Pak Muldoko dengan dokter-dokter kemarin agak clash. Dari dulu saya sudah sampaikan sebelum Pak Muldoko protes. Jangan mengkopit-kopitkan masyarakat yang tidak COVID. Sebaiknya COVID ini di stop. Lihatlah tadi waktu sholat di samping. Ini nggak pernah lepas tuh masker. Nggak apa-apa, lumayan. Di dalam masjid begini, antum mesti tahu kawan,
Di masjid begini nggak ada tuh kopi, nggak ada virus. Di luar masjid sana eksim, kuris, kurap, kudis, tai mata, kotoran, mencret di sana di luar. Buka itu. Gantung saja Pak. Kalau gantung paling 100.000 dendanya. Antum kira saya tidak tahu? Imam di Jakarta sholat subuh, Allahu Akbar. Saya hadir. Imam tadi sudah dengar suaranya, mantap sekali, masih muda, makhrajnya bagus. Tapi waktu saya kuliah subuh, bikin ceramah subuh, imamnya habis ceramah saya katakan, Ji, anak mau tanya dulu, imamnya tadi sumbing atau apa itu? Bukan sumbing Ustaz, dia pakai masker. Karena pakai masker, sholatnya sudah melintang-melintang tuh makhraj. Tertutup. Alhamdulillah masih hidup tuh imam, tidak mati di atas sajadah. Kalau kehabisan napas, itu yang mati. Bagaimana orang tidak mati? Sudah terbungkus dengan masker, tambah face shield, ditutup dengan baju planet. Mati tuh dokter. Ini permainan yang manis, tapi sayang ketahuan. Ya, jangan. Antum ini kan orang baru belajar munafik. Ini yang bicara ahli munafik dulu. Apa antum ini? Antum baru belajar. Anak sudah profesor di bidang itu. Jadi begitu ente goyang, saya sudah tahu ini munafik. Bagaimana saya bekas munafik? Orang sudah tahu-tahu neraka, saya bilang ayo ke sana. Diaminkan juga sama ahli-ahli neraka. Mampu semua. Itulah makanya Allah pilih dari sekian banyak kafir, diambil saya. Sini kau. Karena kau yang betul-betul tuh teknik munafik itu. Kau tahu betul. Jadi andaikan polisi tangkap saya, apa alasannya komandan? Oh, kamu mengkafir-kafirkan orang. Baca aja di Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Kenapa saya yang ditangkap? Tangkap tuh Al-Quran. Siapa yang lapor komandan? Itu yang lapor, yang pakai sorban. Innalillahi munafik. Sudahlah, lebih baik kau jangan coba-coba ancam Umar ini. Bagaimana Umar masuk Islam? Nggak ada setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafa. Awa ini bukan orang Manado, orang Pekanbaru, orang Melayu, orang Medan, orang Riau. Riau ini adalah tempatku. Riau, Padang, Sumatera Utara, Medan, Batam, tempatku itu. Saya pertama kali masuk Islam bermimpi di atas kapal. Di rumah saya itu orang mengenakan adat Minang. Air yang bersih ada di atas rumah saya. Di dalam rumah saya bermimpi, detik-detik terakhir 15 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan saya bersyahadat. Tepatnya 11 Oktober tahun 2006 milad. Saya dan keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sebelum saya masuk Islam 15 Ramadan saya bermimpi di malam hari. Rumah saya penuh air. Di atasnya ada kapal seperti kapal pinisi, kapal layar. Dari nakoda sampai ABK-nya mengenakan pakaian adat Sumatera dengan topi panjang. Ini sekarang terbukti saya sering berdakwah ke tanah Melayu. Karena ada prinsip orang Melayu yang saya pegang. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Busuk kemana-mana busuk. Ini yang lapor saya ini nggak bisa keliling Sumatera, nggak bisa keliling Jawa. Orang sudah tahu mun. Awas ada muna. Ini muna ini yang bahaya. Dalam istilah dalam bahasa Melayunya enemy in the blanket. Musuh dalam selimut, tikam dari dalam. Makanya saya sarankan kepada mualaf-mualaf, orang-orang kafir yang masuk Islam, ente jangan cuma masuk Islam karena mau kawin. Ente masuk Islam jangan cuma mengeluh terus, datang ke masjid, minta-minta. Belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Tegakkan agama ini sampai masuk ke liang kubur. Akan terkenang namamu di hadapan Allah dan Rasul. Kau pejuang Islam, jujur mempertahankan syahadat yang engkau ucapkan. Ini nanti di pelataran kiamat yang kita ucapkan nanti.
baru kita mendapat syafaat dari Nabi. Adakah Bapak Ibu pernah lihat orang Islam mati lalu membawa, kalau dia gubernur Sumatera Utara, dia gubernur Riau, Pekanbaru, dia pikul hartanya, mobil Alphard dia pikul ke dalam kuburan? Adakah? Atau waktu begitu Pak Soeharto meninggal dunia, Habibie kemarin istrinya meninggal, para pejabat kita, saya ikut di pemakaman yang paling mahal, Sandiaga Hills yang ada di Karawang, Jawa Barat. Paling murah situ, satu liang 200 juta. Nggak mampu kita ini. Ada yang sampai 10 M kuburan itu, dihargai begitu. Sandiaga Hills, Karawang. Saya perhatikan apa yang dibawa. Pejabat pernah jadi duta besar di beberapa negara di Eropa. Begitu meninggal dunia, innalillahi, cuma kain kapan? Masih ada kesempatan, wahai munafik, berhentilah. Antum baru belajar, kasihan. Ini masyarakat begini, mau tahu apa ini? Hah? Sebentar kalau dituduh. Pulang dari masjid, satuan tugas bilang, siapa namamu, Dek? Topi keliling lapas kalimatullahi di otak, tapi takut penyakit ini virus. Siapa namamu? Ridwan pulang ke sana langsung di interview COVID. Pemerintah ini menunggu bantuan dari para ustaz untuk menyampaikan segenap risalah itu. Nggak mungkin polisi itu tidak bodoh menangkap orang. Jangankan di masyarakat begini, di markas polisi aja saya ceramah, yang kafir-kafir itu neraka semua. Apalagi cuma begini, percuma kau melapor munafik. Di penjara pun tetap kusikat kalau masuk penjara. Kemana-mana memang itu yang saya cari-cari kok. Kalau saya ini takut dengan berdakwah, sampai 5 mobil datang ke sini. Keliling Indonesia. Yang saya takut itu setelah Islam, kalau saya tidak sholat 5 waktu, jantung saya duk-dak. Belum 5 waktu. Karena itu perintah paling utama, afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kita berjihad, sholat tidak boleh ditinggalkan. Orang berani karena dia tidak meninggalkan sholat. Hidup dan matinya ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sudah tidak berpikir hidup. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadah sholatku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi nggak usah ditakuti. Kita kalau sudah berjuang di jalan Allah begini, termasuk Gus Nur ditangkap itu, mana ada rasa takut sama beliau itu. Cuma yang aneh dalam tayangan penangkapan itu satu, ente nggak selalu lihat BWJ rekamannya itu viral di media sosial. Habis tangkap kok sama-sama maghrib. Habis tangkap sama-sama apa ya kesan yang timbul? Habis tangkap sama-sama sholat. Coba tolong tafsir itu. Yang bertepuk tangan siapa? Yang bertepuk tangan siapa? Sama-sama sholat, habis tangkap sholat sama-sama. Yang bertepuk tangan iblis dan kafir. Makanya jangan sekali-kali menjilat sekaligus memakan kotoran kafir. Makan nasi lah. Nasi kapau banyak di Pekanbaru ini, gratis lagi. Ambo Ustadz gratis, tak ada bayarnya. Apalagi Ustadz Yahya Umar ini, mana pura-pura tarik kantong. Berapa udah? Tak usah Ustadz, tak usah. Jangan berapa, padahal nggak ada memang. Udah tahu gratis. Tapi coba sebaliknya, si munafik yang masuk. Kalau si munafik yang makan, udah ambil kertas pulpen, coret-coret, ayam goreng 60, rendang 800, mati kau. Itu baru makanan, belum lagi keamanan dirimu dibenci oleh manusia beriman. Kalau dibenci oleh kafir, didoakan oleh kafir, insya Allah orang beriman mendapat berkah. Contoh,
Saya baru masuk Islam, bapak saya bilang, kurang ngajar kau 3 hari saya berdoa, mati kamu di Jakarta. Hari pertama saya tidak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, hari keempat saya telepon, oi kawan, saya belum mati. Akhirnya ayah saya duluan berangkat kembali ke rahmatullah. Yahya belum mati-mati. Tapi antum orang yang mengaku Islam lalu memusuhi orang Islam, hati-hati kalau sampai umat jamaah berdoa menertibkan dunia ini. Ada 4 orang, kiwamut dunia bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Sudah adil nggak ini pemerintah sekarang? Sudah adil nggak pemerintah sekarang? Adil sekali, adil sekali. Jangan, saya sudah bilang dari awal, jangan ditantang. Ikuti aja, adil sekali pemerintah ini. Makanya setiap hari ada demo karena adil. Begitu, gerobak cara dakwah kita. Jangan tuduh-tuduh, jangan kasihan, jangan. Kita doakan Pak Jokowi sehat-sehat, menteri-menteri sehat-sehat. Sudah lagi kita marah-marah, nggak percuma. Ya, ini bahasa orang-orang nabi-nabi di zaman dulu. Nabi Lut bangun bahtera, dibilang Majnun. Nabi Lut nggak marah, datang penduduk berak di situ, lepas kotoran di situ, dapat 5-6 tumpuk balik. Akhirnya yang pincang pun sembuh gara-gara terpeleset di kotoran itu. Nah begitu cara dakwah. Satu merenung, oh iya ya, jangan ditantang, dipuji-puji aja. Pemerintah yang terbaik, pemerintah Jokowi inilah. Allahu Akbar ya. Betul ya? Betul. Tiap hari demo, buruh demo, mak-mak demo. Sudahlah, kalau mak-mak demo, buruh demo, masyarakat demo, apa yang terganggu? Apa yang terganggu? Cacing di dalam perut. Kalau masyarakat demo kepada pemerintah, berarti yang terganggu adalah isi perut, kosong, keroncongan. Ada yang lebih aneh lagi. Saking hebatnya pemerintah sekarang ini. Ini hebat ya, saya bilang hebat. Jadi catat baik-baik, ini direkam. Sebentar masuk di YouTube. Saking hebatnya pemerintah ini, mahasiswa pun turun. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, turun demo. Saking hebatnya pemerintah ini. Saking hebatnya. Turun mahasiswa demo. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terganggu kalau mahasiswa demo? Tadi kan kalau masyarakat yang demo, buruh demo, berarti yang terganggu adalah perut. Kalau mahasiswa yang demo, apa yang terganggu? Tergoda. Apa yang sedang dialami oleh mahasiswa? Mahasiswa sedang terusik intelektualitasnya, otaknya terganggu. Lobus parietalnya, lapisan otak besarnya terganggu karena tidak memberikan kesan politik yang mampu membaca jejak politik di masyarakat. Sebab dari atas sampai ke bawah amatiran, tidak mengerti konsep politik demokrasi dalam satu negara demokrasi. Demos and krator, demokrasi. Tidak mengerti upaya demokrasi. Muncul berbagai macam isu pergulatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi pemimpin dan dikenal sebagai pemimpin yang paling hebat. Michael Hart mengakui itu. Manusia terbaik di dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, sikap yang baik. Beliau kalau berjanji tepat. Sama dengan Pak Jokowi. Puji lagi kawan. Sudah. Supaya tidak ada dalil kalau kita ditangkap. Kan saya puji. Ibu-ibu ketawa. Bu. Mau ceramah lembek atau keras? Panjang atau pendek? Wah, coba lihat itu. Sudah keras, panjang lagi. Lihat situasi bu, kalau mau keras. Semua orang yang dipilih oleh Allah untuk berdakwah punya kemampuan beda-beda.
UAS datang di sini mengoreksi tentang perjalanan hidup umat Nabi dalam panduan hadis. Beliau adalah ahli hadis. Ustaz Zulkifli Hasan datang di sini, beliau memberikan sumbangsi wajib untuk pengenalan yaumil akhir, tentang hari kiamat. Tengku Jul datang ke sini wajib berbicara tentang demokrasi dan spiritual Islami, karena beliau berkecimpung di Majelis Ulama Indo. Antara politik dan agama menjadi satu padu di dalam kekuatan umat, MUI. Jadi punya peran dan kompetensi masing-masing. Saya datang di sini memperbaiki basic daripada pondasi iman tauhid. Jadi sudah tersusun, punya tugas masing-masing. Artinya tuh amplop dibagi-bagi. Bukan amplop pencuri, bukan amplop maling, bukan amplop dari kafir, tapi amplop dari masjid. Kalau dari masjid berarti dari Allah. Sedikit nilainya, tapi besar pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau banyak pun tidak apa-apa, alhamdulillah. Dengan begini kan ada yang tergerak. Sudah Ustaz, tenang aja, saya bantu solar. Kami para petarung begini, jangan antum gara dengan dunia, jangan antum pancing dengan dunia. Nggak ada kami peduli ke situ. Diukur-ukur perjalanan kami keliling Indonesia. Lihatlah ini, 14 tahun. Allahu Akbar. Ada yang bilang Ustaz Yaya hilang di Malang. Ini siapa yang hadir? Makhluk siapa ini? Ada teman kawan tadi dari Brigade 08. Prabowo. Bersatu, jangan langsung ponis. Kita bersatu, ibarat di dalam bahtera, kita jangan goyang. Saya masih kecil, punya pengalaman. Pencuri perahu orang di Manado. 4 orang kami di atas kapal kecil, kano namanya, kapal perahu kecil. Yang punya itu mantan marinir angkatan laut. Saya bilang, ayo kita curi, bapak saya tentara, nanti saya lapor ayah saya biar di dua berkelahi. Naik yang paling depan, tidak bisa berenang, namanya Roni Mandiangan, teman saya kafir karena bukan Islam.